apalagi di momen bulan puasa ini Bapak Ibu, para jamaah sekalian, bulan yang sangat istimewa, ya. Harapannya kita ya bisa mendapatkan keberkahan sekaligus kesehatan. Itu ada beberapa tips yang pertama yaitu ini harapannya nanti mungkin bisa disesuaikan ya, dengan kondisi dan kemampuan diri maupun keluarga seperti itu, yaitu pilih makanan yang sehat dan juga bergizi gitu ya. Karena mungkin definisi bergizi dari masing-masing orang atau target mereka berbeda. Aku mampunya ini mas gitu ya, dan sebagainya, tidak masalah gitu ya. Tapi harapannya apa yang kemudian kita makan, kita asupan yang ada di dalam tubuh kita itu ya memang selain halal gitu ya, dan thayyib secara keagamaan atau secara agama, secara Islam, tapi juga sehat gitu ya, dan juga bergizi, jangan sampai tidak ada gizinya gitu ya. Nah itu hanya akan menambah tenaga aja, tapi ya barangkali tidak memberikan apa namanya positif gitu ya dalam tubuh kita. Itu pun juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang ada di bumi gitu ya. Halal dan thayyib Allah menyampaikan dan definisi halal dan thayyib itu tidak hanya kemudian halal dari zatnya saja ataupun dari mana makanan itu didapatkan ya, tapi juga tadi yang bisa memberikan manfaat itu yaitu sehat dan juga bergizi. Nah tentu kalau misalnya di bulan puasa ini bisa nanti baik juga bisa apa namanya cari-cari di Google, tidak masalah. Tentu ketika pas posisi sahur atau berbuka kita hanya bisa menjaga asupan makanan kita ya, tentu yang kaitan serat, kemudian karbohidrat, protein, vitamin seperti sayur-sayuran, mungkin yang nasi atau yang mungkin dari nasi, mungkin bisa pakai pengganti nasi seperti itu, entah itu singkong atau mungkin ubi atau mungkin ketan dan seterusnya gitu. Dan itu yang juga apa namanya tempe, tahu, telur gitu. Jadi tidak harus ayam misal gitu, atau daging. Nah harapannya itu juga bisa terjaga. Jadi tidak hanya kemudian gorengan gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin hal yang malah tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu minum air yang cukup. Nah ini yang mungkin apa sekarang ini sedang apa istilahnya kondisi yang tidak bisa di masyarakat gitu. Pun juga perhatian itu bagi Bapak Ibu yang punya putra-putra gitu ya, putra wayang yang kecil-kecil ini, karena mungkin ada adik salah satu gitu ya di apa zaman juga gitu ya, TPM juga yang apa namanya terbentuk ya, mendapatkan sakit gitu, sakit di yang untuk menampung air karena kurang air minum Bapak Ibu ya. Dehidrasi. Nah itu karena kurang air minum putih, tapi sukanya minuman bungkus kemasan. Nah itu ya semacam kalau sebut merek ya misal Sari, Marimas, atau yang seperti itulah Bapak Ibu. Dan juga botol-botolan itu kan memang banyak gulanya gitu ya, dan banyak gulanya juga. Samping itu minum kemasan juga minum air putih, akhirnya kena gitu apa namanya sakit, sehingga akhirnya ya jadi apa istilahnya pusing sampai kemudian demam, terus sempat juga ke rumah sakit gitu. Nah itu kan apa gitu, masih kecil tapi sudah seperti itu dia. Alhamdulillah jangan sampai anak Bapak Ibu. Nah ini perlu disadari gitu, diperhatikan dan dikawal betul. Mungkin selain itu diri sendiri, semuanya kita semuanya juga untuk keturunan kita di nama itu dibakal. Kalau secara kesehatan yang saya tahu itu kan, kalau dulu juga aku sudah tahu adalah menjaga dan minum ataupun hidrasi itu 8 gelas ya setiap hari, atau mungkin hitungannya berliter gitu. Kalau satu gelasnya itu 250 mililiter gitu. Ya minimal 2 gelas, disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Nah itu. Jadi harapannya nanti bisa dihitung misal
tidur 1 gelas, pas sahur 1 gelas, misal mau azan gitu ya, atau pas imsak 1 gelas, terus nanti kopi 2 gelas, pas buka 1, dan seterusnya. Bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Tapi harapannya jangan sampai malah kemudian mual ya karena kebanyakan minum misal gitu ya. Tapi harapannya jangan kemudian kekurangan. Kok Bapak Ibu terutama yang punya putra-putra ini disesuaikan gitu. Karena pertama yang juga sudah ikut puasa gitu, puasa malah jangan minumnya kemasan gitu kan. Terus minum-minum yang manisnya dikurangi, dibanding air putih saja Bapak Ibu, air lebih sehat. Mungkin kalau bisa misal teh atau mungkin jeruk dan sebagainya, nggak usah pakai gula nih Bapak Ibu. Itu saya rasa kalau misalnya sebelumnya terbiasa, dibiasakan, insya Allah lebih enak. Saya pun yang muda ini, tapi kalau misal jeruk atau teh nggak pakai gula juga lebih enak Bapak Ibu, insya Allah aman gitu. Jadi tinggal kebiasaan diri kita saja yang menjadi diri kita dulu dengan kondisi tubuh kita. Karena selain dari gula, kalau gula yang pasir ya, ataupun itu gula kan sudah ada di makanan-makanan lain, misal di nasi kan sebenarnya sudah gulanya Bapak Ibu. Nah itu kalau misal Bapak jangan tahu ya, kemudian bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi minum air yang cukup ya Bapak Ibu. Nah ini pun juga di hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah bersabda, nah ini jika seseorang berbuka maka adalah dia berbuka dengan kurma, jika tidak ada maka dengan air, karena air itu membersihkan gitu ya. Terus di sini air putih, kalau ada air kemasan gitu ya, pas di zaman Rasulullah pun minuman-minuman yang macam-macam ada juga air putih. Kemudian yang ketiga yaitu tidur yang cukup atau istirahat yang cukup ya, Bapak Ibu dan para jemaah sekalian. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu ya. Hak diri kita itu beristirahat ya. Jadi selain kita memang mencari maisha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terus juga di momen bulan puasa Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah ya, yang mulai kemudian tarawih gitu, atau tadarus Quran juga, sedekah dan sebagainya. Kita juga harapannya bisa meluangkan waktu istirahat yang cukup ya. Kalau misal kiranya malam dimaksimalkan untuk tarawih sampai malam, kemudian tadarus sampai jam 10 mungkin jam 11 kita bangun, dan juga sudah baca, misal kita ada waktu di sela-sela pekerjaan sebelum zuhur atau habis zuhur, paling atau istirahat sejenak gitu, misalnya 15 menit. Nah itu saya pikir bisa maksimal nanti pada kita. Jadi dikurangi juga untuk begadangnya yang tidak perlu seperti itu, kecuali kalau tadi memang untuk ibadah gitu. Tapi kalau untuk scroll Facebook atau mungkin kalau yang mana Instagram, media sosial gitu ya, mungkin atau teman-teman adik-adik yang di belakang main gitu kan, Mobile Legends atau apa gitu, sampai jam 1 itu dikurangi gitu. Karena juga tidak baik gitu, apalagi misalnya masih sekolah gitu, harapannya masih bisa ngaji dan seterusnya. Jadi istirahat yang cukup gitu. Namun juga perhatian atau untuk Bapak Ibu semuanya gitu, yang juga tadi punya putra yang masih kecil, karena kadang-kadang teman-teman ini nyolong-nyolong ya, waktu kalau misalnya istirahat semuanya terus main HP gitu di kamar atau gimana gitu, terus nanti sampai malam gitu kan, game gitu. Jadi ya teman-teman ya, nanti monggo bisa diperhatikan gitu, karena pengaruh juga kurang air minum, kurang istirahat, besok aktivitasnya padat ya. Karena kalau teman-teman itu biasanya sering main-main dan capek, nanti harus nanti kena ke fisik, jadi malah tidak puasa, akhirnya sakit, terus akhirnya malah tidak puasa banyak ya. Itu alasan bagi teman-teman. Nah kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu olahraga ringan nih. Nah ini Bapak Ibu semuanya, walaupun bulan puasa tetap dipulihkan, kalau bisa malah diharuskan berolahraga nih. Tapi ya nggak harus kemudian misal Bapak Ibu
biar tetap kondisinya tetap fit, mungkin tidak pegel, mungkin tidak koyo misal dan seterusnya gitu. Karena yang saya tahu benar dari salah satu di YouTube itu ya, mungkin bisa dikonfirmasi setidaknya kalau kita pertama menguatkan otot gitu. Nah, jadi berarti misal dengan pemanasan-pemanasan dengan beban itu, misal tangan kita, kaki kita, atau mungkin punggung kita. Nah itu kalau bisa menguatkan otot itu, nah setahu saya nanti tulang kita jadi akan kuat. Baik mungkin Bapak ini juga sudah sering olahraga otot atau nge-gym gitu. Nah itu kalau tulang kita kuat nanti juga akan mengurangi lemak yang ada di tubuh kita, ataupun nanti juga menguatkan sendi kita. Nah, kalau sendi kita kuat, insya Allah nanti aktivitas kita lebih maksimal gitu. Terutama beberapa yang sudah sepuh ini, karena kemarin juga saya lihat di Instagram itu atau di medsos itu ada yang di luar negeri gitu, lansia udah umur salah satu 80 gitu. Emang baru mulai olahraga gitu, menjaga kekuatan tubuh. Terus di berikutnya umur 90 itu malah bahasa Indonesia etes gitu, malah sangat lupa gitu, sangat lari gitu, luar biasa. Padahal pas awal mulai berolahraga umur 80 itu pelan-pelan gitu ya, jalannya sudah tidak kuat nampaknya. Jadi ketika berolahraga menguatkan diri, nah itu malah jadi lebih bisa fit, dan dengan itu harapannya bisa memaksimalkan ya hari-hari kita ataupun aktivitas hari kita untuk bisa beribadah gitu, tanpa adanya gangguan kondisi tubuh yang tidak sehat seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu jaga kesehatan mental atau emosi gitu. Emosi atau mungkin harus bersabar lah seperti itu. Itu juga Allah harus menyampaikan atau balakan jannah, tidaklah kamu marah bagi musuh yang mungkin sering disampaikan di adik-adik TPA seperti itu. Nah ini juga kita harus bisa menahan diri ya, kalau nafsu belum bisa marah. Nah ini karena berkaitan dengan mental kita, karena puasa itu melatih kita untuk menahan diri, termasuk menahan marah, menjaga pikiran kita tenang. Ini istilahnya pelatihan di bulan puasa ini. Harapannya kita nanti di pasca bulan puasa ini bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak mudah tersebut emosinya, marah, baik mungkin kepada keluarga, suami istri, atau mungkin kepada anak-anak kita, atau mungkin merasa pada kita atau teman kerja kita. Nah ini latihannya di bulan puasa ini, Bapak Ibu. Dan yang kemudian terakhir yaitu nah ini makan dengan porsi yang tepat gitu. Jadi yang bergizi itu, nah tentu yang karena kita mungkin sudah menahan puasa 14 jam gitu ya. Dan juga kemarin dia tadi postingan itu kita menahan puasa 14 jam, tapi hilanglah kenikmatan lapar dan tenaga kita selama 14 jam, bukan di 14 menit gitu. Karena setelah 14 jam rasanya pengen makan itu dihadirkan di mungkin atau di HP gitu kan, dan makanan-makanannya. Tapi ketika pas makan ternyata 14 menit udah kenyang gitu, udah gak cukup perutnya gitu. Karena ya seperti itulah kondisinya gitu. Kenikmatan dunia sekejap saja Bapak Ibu. Padahal pas kita puasa rasanya pengen semuanya dimakan gitu. Nah itu mungkin bisa dikondisikan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan terlalu kalap bahasanya. Kalau pas buka misalnya saja yang putih gitu, terus semua dimakani gitu. Buah yang banyak gulanya gitu, terus gorengan langsung semua misalnya buka. Nah itu bisa dijaga gitu, dijaga kondisi atau makanan-makanan porsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga pas sahur. Ini bisa menjaga tubuh kita selama puasa 14 jam gitu ya. Dan itu tidak hanya hal yang penting kenyang gitu, jangan sampai juga. Nah mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Maaf ternyata lama gitu, nggak sadar gitu waktunya berjalan. Ya harapannya bisa menjadi perhatian dan juga sharing ilmu atau pengalaman dulu yang saya tahu seperti itu. Karena saya pikir jarang
baik ya dan menyambui. Nah harapannya biar ibadah kita maksimal sampai 10 hari terakhir, dan harapannya sampai benar-benar tuntas di puasa Ramadan ini. Harapannya bisa kita selain